Shalom pemirsa yang dikasih Tuhan, selamat siang menjelang sore. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Allah senantiasa menyertai pemirsa dimanapun Anda berada. Dan besar harapan kami, kita selalu dalam penyertaan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Dan Tuhan tetap jagai pelihara, bahkan Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan buat kita semua. Seperti biasa pada sore hari ini kami akan menemani pemirsa selama 30 lebih kurang 30 menit ke depan dalam acara Mimbar Agama Kristen. Dan puji Tuhan pemirsa yang dikasih Tuhan, bersama tengah-tengah kita sudah ada Ibu narasumber kita yang akan membagikan berkat buat kita pada sore hari ini melalui firman Tuhan. Beliau adalah Ibu Pendeta Lasma Nenggolan STH, ya Bu ya. Iya. Selamat siang menjelang sore Bu. Iya, selamat apa kabar? siang. Sehat nih? Sehat luar Puji biasa. Tuhan, selalu Amin. semangat ya Bu ya. Iya. Dalam melayani ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah berikan waktunya untuk hadir bersama-sama dengan pemirsa di tempat ini dalam acara Mimbar Agama Kristen. Pemirsa yang dikasih Tuhan, seperti biasa tema mimbar kita pada saat ini adalah kasih Kristus. Pondasi keluarga yang kokoh. Kasih Kristus adalah pondasi keluarga yang kokoh. Berbicara mengenai kasih Kristus, pondasi keluarga yang kokoh merupakan hal yang sangat dan harus kita renungkan, praktekkan dan ingatkan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya setiap keluarga yang dikehendaki oleh Allah tetap bertahan, saling mengasihi pada suami, istri, dan kepada anak-anak. Baik, sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan. Dan pada saat ini mari pemirsa kita membuka Alkitab kita. Kita membaca firman Tuhan dalam Injilnya Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita semua, untuk pemirsa semua. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat yang ke-25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ayat yang ke-27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan siang dan malam di dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dikasih Tuhan, dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-24 tadi sampai ayat ke-27 dijelaskan dua macam dasar bangunan. Firman Tuhan tadi mengingatkan kepada kita mana yang harus kita pilih dalam kehidupan kita. Oke, pada saat ini Ibu narasumber akan lebih memahami, menjelaskan kepada kita supaya kita lebih memahami bagaimana, siapa yang menjadi pelaku, pendengar, atau mungkin hanya sebagai pelaku, atau mungkin hanya sebagai pendengar. Mari kita dengarkan. Ibu narasumber, Iya. firman Tuhan tadi menjelaskan kepada kita, digambarkan bahwa ada dua macam dasar pondasi yang kuat. Kita tadi firman Tuhan dalam ayat 24 jelas dikatakannya. Nah, otomatis dong apa? Sekarang ini mungkin bisa Ibu menjelaskan apa makna dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 tadi yang sudah kita baca, yaitu dua pondasi dasar yang dijelaskan firman Tuhan. Ya, baiklah, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 24 dikatakan ada dua fondasi. Yang pertama pondasi yang pertama di rumah yang dibangun di atas batu. Nah, rumah itu bicara kehidupan atau keluarga yang dibangun di atas batu. Batu bicara itu kasih Bapa di surga atau firman Tuhan. Nah, banyak dalam keluarga membangun satu keluarga itu
didasarkan oleh bukan karena kasih Bapa di sorga, tapi karena pekerjaan, karena keinginan, karena jabatan, karena keuangan. Sehingga mereka di dalam perjalanan kehidupannya, ketika jabatan itu menghilang, ketika uang itu hilang, maka rumah tangga itu hancur. Nah, di sini dibicarakan bahwa kehidupan kita harus dibangun di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Nah, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dia sama seperti membangun di atas batu. Sehingga ketika persoalan datang, dia tetap teguh. Karena apa? Kasih Kristus tidak akan pernah berakhir. Firman Tuhan tidak akan pernah berakhir. Masalah tetap datang, itu udah pasti. Masalah dalam rumah tangga itu udah pasti datang. Sampai Tuhan Yesus datang, masalah tetap datang. Tapi ketika kita bangun di atas dasar yang benar, yaitu firman Tuhan, maka kokohlah rumah tangga kita, kokohlah kehidupan kita. Baik kehidupan kita di dalam rumah tangga, baik di dalam kekristenan kita. Karena Yesus yang kita buat fondasi. Namun dikatakan bangunan yang kedua dibangun di atas pasir. Di atas pasir mereka yang mendengarkan tapi tidak melakukannya. Banyak orang Kristen yang mereka mendengarkan, hanya sekedar mendengarkan, mereka pulang tidak mendapat apa-apa. Sehingga apa? Ketika persoalan datang mereka tidak punya kekuatan, mereka tidak punya fondasi. Sehingga ketika persoalan itu datang mereka pun ikut runtuh. Seperti rumah yang dibangun di atas pasir. Kita tahu kalau bangunan di atas pasir itu kita tahu apa kekuatannya. Tapi kalau bangunan yang dibangun di atas batu pasti dia kuat. Demikianlah kehidupan kita di dalam berkeluarga. Ya, jadi supaya kuat, supaya kokoh, kita harus bangun yaitu di atas kebenaran firman Tuhan dan kita lakukan. Pada waktu kita dengarkan firman, kita lakukan, maka kita punya kekuatan yang luar biasa. Ya, apapun persoalan boleh kita alami, kita lewati, pasti kita kuat, pasti kita tangguh. Gitu, seperti Bu, ya? itu. Nah, tadi Ibu sangat jelas menjelaskan pendengar dan pelaku. Iya. Nah, kalau jika hanya sebagai pendengar, tidak ada artinya, Bu, ya? Iya, mereka tidak punya pendengar. Kekuatan. Tadi di ayat yang ke-24 ternyata firman Tuhan ini diingatkan kepada kita, hai kamu loh sebagai pendengar dan pelaku, maka kamu akan menjadi kuat, kokoh, dan bijaksana. Dan bijaksana. Nah, saya sangat menarik tadi Ibu mengambil satu gambaran dalam keluarga Kristen. Bagaimana dalam keluarga Kristen itu supaya kuat dan kokoh. Satu pertanyaan Ibu. Kita melihat sekarang ini banyak keluarga Kristen yang tidak harmonis, tanda kutip. Betul. Banyak terjadi perceraian. Iya. Banyak terjadi keributan atau KDRT. Iya. Tadi padahal firman Tuhan diingatkan buat kita apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia selain kematian. Nah, sekarang ini banyak kita lihat keluarga Kristen yang hidupnya atau mungkin keluarganya antara suami dengan istri berpisah atau dikatakan banyak yang perceraian atau mungkin si suami mungkin mempunyai idaman wanita lain atau mungkin si istri memiliki pria idaman lain. Akhirnya terjadilah keributan dalam keluarga, ya. Jadi banyak ini terjadi dalam kehidupan Kristen. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Nanti kita akan lanjut setelah yang berikut ini. Masih tetap bersama dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Nah, tadi saya ada pertanyaan mungkin yang mau Ibu jelaskan ke kita, ke pemirsa. Banyak saat ini rumah tangga yang hancur, rusak, terjadi perceraian, nikah lagi. Bagaimana tanggapan Ibu? Iya. Kalau sesuai dengan dasar pondasi yang ini. Iya, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan ini. Dikatakan kenapa keluarga sekarang ini banyak yang hancur. Karena mereka membangun fondasi yang salah di atas pasir. Sehingga ketika persoalan itu datang, maka rubuhlah
rumah tangga itu, rubahlah keluarga itu. Nah, mereka mungkin menjadi orang Kristen hanya mendengar, tapi mereka tidak melakukan. Nah, pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu mengasihi, dan kita lakukan dalam kehidupan kita, saya percaya setiap keluarga itu boleh menjadi keluarga yang kokoh, yang utuh. Mereka tidak akan pernah mampu digoda oleh orang lain, mampu dirongrong oleh persoalan apapun. Karena mereka ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka menerapkannya dalam kehidupan mereka dan taat kepada firman Tuhan, maka pondasi mereka kuat, kokoh. Ya, seperti mengasihi, menghormati pasangan, saling menghormati, baik anak kepada orang tua kepada anak boleh mengasihi dengan sungguh-sungguh. Maka apapun persoalan mereka tetap kuat. Karena apa? Karena fondasi mereka adalah firman, taat kepada firman Tuhan, Kristus yang menjadi pengikat antara suami dan istri. Seperti itu. Jadi teguhlah mereka, keluarga itu menjadi keluarga yang utuh. Karena hari-hari ini kita mendengarkan, apalagi sekarang kan banyaknya medsos begitu yang gampang orang melakukan perselingkuhan dan segalanya. Sangat mudah mencari laki-laki, sangat mudah juga mencari perempuan, dan sangat mudah menghancurkan rumah juga. Menghancurkan rumah tangga juga sangat mudah oleh karena medsos sekarang bukan kayak zaman dulu gitu kan, bisa utuh. Sekarang sangat mudah tergoda orang-orang. Itu sebabnya kita harus membangun rumah tangga kita di atas batu, yaitu Kristus. Kasihlah yang mengikat kita. Jadi seandainya pun ada godaan, kita tetap kuat. Karena apa? Kita hidup di dalam firman. Seperti itu. Jadi kalau keluarga-keluarga melakukan itu, mendengarkan ya. Kadang-kadang orang Kristen jadi orang Kristen tapi tidak pernah ibadah, nggak pernah mendengarkan firman Tuhan, apalagi melakukan. Ya, harusnya jadi orang Kristen, dia mendengarkan banyak firman dan melakukannya, maka utuhlah keluarga itu. Apapun goncangan, baik keuangan, baik perselingkuhan, KDRT itu nggak akan terjadi. Karena apa? Kuat ya, di dalam hatinya kuat, teguh, kebenaran yang memberikan kekuatan, kemampuan seperti itu. Ada kasih ya Bu ya? Ada kasih yang mengikat keluarga itu. Sehingga keluarga itu tetap kokoh kuat ya. Seperti tadi itu. Saya mungkin boleh katakan dunia pada saat ini lagi tidak bersahabat dengan kasih. Jadi kasih itu sudah menipis, apalagi mungkin dalam kehidupan kita orang Kristen ya Bu ya. Jadi bisa gara-gara salah sedikit rumah tangga hancur, rumah tangga ribut, suami istri ribut, apalagi hubungan dengan anak ya Bu ya. Di sini dituntut seperti yang Ibu bilang tadi, harus membangun dasar pondasi yang kokoh, yang kuat, yaitu firman Tuhan. Mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, itu tadi tujuan Ibu ya. Nah, mungkin ada lagi yang mungkin mau kita pertanyakan, apakah yang harus dilakukan? Karena tadi Ibu bilang berat untuk membangun pondasi yang kokoh di tengah-tengah keluarga yang berat. Jadi apa yang harus kita lakukan agar kehidupan keluarga menjadi keluarga yang kuat dan kokoh? Apa sih yang sebagai kita keluarga Kristen atau umat Tuhan, apa sih yang harus kita perbuat? Mungkin pemirsa tahu untuk bisa mengetahuinya dan untuk bisa memulainya belum terlambat. Iya. Suami istri harus sepakat, mereka harus mendengarkan firman Tuhan. Dan anak-anak, mengajak anak-anak untuk tetap mendengarkan, dan keluarga itu harus berkomitmen untuk melakukan. Jadi setiap firman yang mereka baca, yang mereka dengarkan, kita lakukan. Jadi satu sama lain harus saling menopang, bukan menjatuhkan. Nah, ketika kita punya kesalahan, pasangan kita harus menguatkan kita, saling membangun kita ya di dalam kasih Kristus, sehingga keluarga itu utuh. Anak tidak menuntut orang tua pun tidak menuntut, tapi mereka harus saling mengasihi. Karena dengan kasih, adapun sedikit kesalahan atau kelemahan yang mereka perbuat, dengan kasih itu mereka bisa saling mengampuni, ya kan? Salah satu firman Tuhan adalah mengampuni, mengasihi. Maka keluarga itu pasti utuh, pasti kokoh, kuat dasarnya. Saling memahami, menerima kekurangan, tidak menuntut. Nah, yang sering kali terjadi di dalam rumah tangga orang Kristen adalah menghakimi. Kamu percuma ibadah, kamu dengar firman Tuhan, kamu punya kesalahan ini, kamu begini, seperti itu. Seharusnya di dalam keluarga Kristen, pada waktu kita dengarkan, kita saling menguatkan satu sama lain. Yuk kita lakukan firman Tuhan, aku mengampuni, aku mengasihi. Dan itu menjadi pola dalam kehidupan kita.
Nah, ketika firman itu tertanam di dalam hati kita, baik suami, baik istri dan anak-anak, saya percaya kasih Bapa di sorga itu akan terus mengalir dan teguhlah keluarga itu. Iya, seperti itu. Mengalir dalam keluarga dan bersama Iya. manusia, ya Bu ya. Oke. Nah, menarik sekali. Tadi Bu bilang kalau pola hidupnya berdasarkan mengandalkan firman Tuhan, pasti keluarga itu tetap kukuh, Iya. kokoh dan utuh. Ya, Iya. tidak ada di sana perceraian, keributan. Nah, ini kita kadang mungkin sulit untuk mempersatukan dua prinsip. Iya. Karena jikalau mereka sudah dipersatukan oleh Tuhan, yang tadinya dua menjadi satu. Beda prinsip, beda pemahaman, pemikiran. Mungkin Iya. ini sulit ya Bu ya. Iya. Tapi apa yang mau kita katakan, Ibu katakan, walaupun engkau mau baru memulai dipersatukan oleh Tuhan, mempersatukan karakter yang dua ini, kau harus begini. Apa yang mau Ibu katakan tentang hal ini? Oke. Nah, waktu kita menikah dengan pasangan kita, salah satu kita harus tahu bahwa tidak semua yang kita mau pasangan kita bisa lakukan. Seperti itu. Tetapi itulah sebabnya bahwa satu sama lain punya kekurangan, punya kelebihan. Iya. Saya dengan pasangan saya punya cara berpikir yang berbeda, keinginan yang berbeda, kehendak yang berbeda. Maka apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah, yang kami tanamkan adalah kasih pengikat. Nah, ya. ketika ada kasih di dalam diri kita, maka kekurangannya itu tidak menjadi kekurangan. Kelemahannya bukan menjadi kelemahan. Bersendiri. Tapi kita bagaimana kelemahan itu bisa kita saling menerima, maka tidak akan terjadi percecokan. Demikian juga anak. Kekurangannya jangan kita tuntut, tapi kita mensupport mereka, membangun cara berpikir mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, lama-kelamaan itu menjadi terbiasa. Ya. Kekurangan itu kita tidak anggap menjadi kekurangan. Kelemahan itu tidak menjadi kelemahan. Karena apa? Karena di sana ada firman, di dalam hati kita ada firman yang mengikat, kasih yang mengikat, sehingga kelemahan itu tidak terus muncul ke permukaan, tapi kita boleh saling mengasihi satu sama lain. Oke, berarti kelemahan ini tetap milik bersama. Satu lemah, yang satu menguatkan. Betul. Kekuatan, kelebihan yang ada dalam diri pribadi tetap milik bersama ya Bu. Diikat oleh Bagaimana kasih untuk Kristus. Diikat untuk. Oke, nanti kita akan lanjut Bu. Nanti kita akan lanjut setelah yang berikut ini. Terima kasih pemirsa yang dikasihi Tuhan, masih tetap bersama dengan kita pada sore hari ini. Nah, Ibu narasumber, tadi kita membahas dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 24 sampai 27. Ada satu nats firman Tuhan lagi yang menarik sekali, mungkin dipendukung dalam kehidupan rumah tangga, dalam Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33, tapi intinya aja yang kita baca. Ayat yang 22 katakan begini, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagimu. Sampai tiga dijelaskan. Nah, bagaimana pendapat Ibu mengenai nats ini? Oke, nah kalau kita belajar, dari tadi sudah belajar bagaimana kita diikat ya, keluarga itu diikat oleh kasih. Di sini di Efesus 5 ayat 22 dikatakan bahwa hai istri tunduklah. Ini merupakan satu hal yang penting bagi setiap rumah tangga. Kalau istri bisa tunduk kepada suami, itu karena ada kasih Bapa di sorga dalam dirinya. Karena tidak mudah Bu, apalagi zaman sekarang. Kalau istrinya berkarir, istrinya punya uang, itu sulit untuk tunduk. Tetapi kalau kasih Bapa di sorga ada di dalam diri seseorang, maka dia mampu tunduk. Tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Ya. Lalu ketika suami merasakan kasih itu, dia juga mengasihi istrinya. Ya, istri yang dikasih otomatis itu mudah untuk tunduk. Sekalipun lalu anak mungkin juga. Istri yang lebih tinggi jabatan, Betul. tetap saling menghargai suami ya, menghormati suami. Menghormati suaminya. Jadi kalau kita mampu menghormati suami walaupun tadi kita garis bawah walaupun, karena banyak sekarang wanita karir seperti itu tidak bisa lagi menghormati pasangan karena dia lebih banyak penghasilan dan semuanya. Mungkin dia lebih kaya. Banyak keluarga yang tidak menghormati
pasangannya. Tapi kalau kasih Bapa di sorga ada di dalam diri seseorang, pasti dia mampu menghormati suaminya, dan suami pasti mampu mengasihi istrinya, walaupun istrinya hanya mungkin dianggap di rumah tidak punya pekerjaan, mengurus rumah tangga. Kan banyak juga suami-suami yang tidak menghormati istrinya, menganggap bahwa istrinya nggak bisa berikan apa, nggak bisa punya penghasilan. Tapi suami yang takut akan Tuhan, suami yang penuh kasih, mampu dia mengasihi istrinya. Demikian kepada anak-anaknya, mengasihi anak-anaknya. Anak-anaknya pun menghormati orang tuanya, walaupun punya kekurangan, walaupun mungkin orang tuanya tidak mampu membuat mereka hidup mewah. Tapi anak yang dipenuhi oleh kasih Bapa di sorga, yang punya dasar yang teguh di dalam Kristus, dia mampu menghormati, mengasihi orang tuanya. Maka keluarga itu akan utuh. Keluarga itu kokoh, walaupun banyak anak-anak yang sekarang ini di mana-mana banyak kenakalan anak-anak ya remaja seperti itu, dia nggak akan pernah tergoda ya seperti itu. Nah, apa kesimpulan yang kita ambil pada saat sekarang ini, Bu? Ya, kita menyimpulkan bahwa kasih Kristus yang merupakan pondasi keluarga, supaya keluarga itu kokoh, utuh, tidak terguncangkan oleh apapun, oleh persoalan apapun yang ada di permukaan bumi ini, baik anak-anak, baik suami, baik istri, semua akan kokoh, akan utuh, akan damai sejahtera, akan bahagia ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ketika Kristus yang kita jadikan menjadi batu penjuru, dia menjadi dasar di dalam hati kita, di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya percaya keluarga kita menjadi keluarga yang utuh, kokoh di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Tadi sama dengan dalam Matius ya Bu ya. Membangun pondasi yang kokoh, hasilnya akan keluarga itu bertahan dalam segala masalah. Karena keluarga tidak akan bisa lepas dari masalah. Keluarga tidak akan pernah tamat. Tamatnya setelah dipanggil oleh Tuhan ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah memberikan berkat buat kita pada sore hari ini. Semoga pemirsa dimanapun Anda berada tadi mendengarkan firman Tuhan ini boleh memperbaiki. Jangan pernah hidupmu, jangan pernah sia-siakan rumah tanggamu. Anggap istri dan harus engkau kasihi. Baik kepada istri, hormatilah suamimu sebagai kepala rumah tangga. Itulah yang diberkati Tuhan. Bangunlah pondasi yang kokoh, yang kuat di tengah-tengah keluarga, agar hubungan kita dengan suami, istri, dan anak-anak boleh diberkati Tuhan. Sampai di sini pertemuan kita. Saya mohon pamit dari hadapan pemirsa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.